Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan kembali di majelis ilmu ini. Setelah kita menunaikan satu ketaatan, yaitu kita telah melaksanakan ibadah sholat fardu, kita menuju ketaatan yang lain, ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surah Al-Adiyat. Allah berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Apabila kalian telah selesai dari satu amalan, maka berpindahlah ke amalan yang lainnya. Dan alhamdulillah, ini termasuk di antara ganjaran dari ketaatan yang telah kita kerjakan sebelumnya. Sebagian ulama mengatakan, fa inna sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara ganjaran suatu kebaikan adalah dia dimudahkan untuk melakukan kebaikan setelahnya. Alhamdulillah, kita telah mengerjakan salat fardu, ya, salat maghrib. Kemudian setelah itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ketaatan berikutnya, yaitu berupa apa? Bertolabul ilm, menghadiri majelis ilmu. Nah, inilah diantara ganjaran dari kebaikan. Maka sebaliknya, ya, diantara akibat dari kita melakukan kemaksiatan adalah kita gak bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut. Pasti setelahnya kita akan melakukan maksiat itu lagi. Makanya terkadang ada sebagian orang yang ingin bertaubat dari suatu kesalahan, suatu dosa, tapi sulit baginya. Karena apa? Karena memang itu adalah konsekuensi dari perbuatan dosa itu sendiri, ya. Jadi ketika dia melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, maka akibatnya al-akibatu al-uqubatu as-sayyi'ah, yaitu akibat dari perbuatan maksiat adalah as-sayyi'atu ba'daha, yaitu kemaksiatan setelahnya. Nah, sehingga jemaah sekalian, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita senantiasa dimudahkan untuk selalu mengerjakan kebaikan. Nah, jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, ya, dikarenakan pemateri yang berkaitan udzur, maka saya berusaha untuk mengisi kekosongan ini dan kita akan belajar bersama-sama tentang rezeki, konsep rezeki. Saya telah mengumpulkan beberapa faedah dari para masyayikh, ya, tentang rezeki. Maka alangkah baiknya apabila saya juga berbagi ilmu tersebut, faedah tersebut kepada jamaah, kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang rezeki yang kita dapatkan setiap hari, rezeki yang kita cari setiap hari sebagai mata pencaharian kita, itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat urgen di dalam kehidupan kita. Maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang perkara rezeki ini, konsep rezeki ini, ya. Yang pertama adalah kecintaan manusia pada harta itu adalah hal yang wajar, ya. Kita cinta terhadap harta kita. Kita suka kalau kita memiliki aset. Kita suka kalau kita memiliki kekayaan. Itu adalah hal yang wajar. Itu adalah tabiatnya manusia. Karena apa? Karena sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-Fajr ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma."
Dan kalian itu, wahai para manusia, mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Hubban jam, kecintaan yang berlebihan. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya dia manusia itu pada harta itu adalah benar-benar berlebihan. Nah, ini menunjukkan ya, firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kepada kita bahwasanya memang sudah tabiatnya manusia, dia sangat suka terhadap harta. Dia sangat suka terhadap kekayaan. Sehingga wajar juga kalau kita semua ini takut dengan yang namanya kemiskinan, ya. Ini karena memang kemiskinan itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Kemiskinan adalah sesuatu kehinaan. Kemiskinan adalah sesuatu yang menyulitkan kita, yang menyusahkan kita. Maka Nabi SAW mengajarkan kita doa untuk berlindung dari yang namanya kemiskinan. Ya, wajar saja kita sangat sakit, ya. Kita sangat menderita ketika kita mau tidur malam misalnya, tapi kita dalam keadaan kelaparan. Apalagi kita sebagai kepala keluarga melihat istri kita, pasangan kita, anak-anak kita, ternyata mereka juga kelaparan, pasti sangat menderita sekali. Maka Nabi SAW telah mengajarkan kita doa, ya, agar berlindung dari yang namanya kemiskinan. Nah, doa di situ Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari yang namanya kelaparan, dari kelaparan. Fa innahu bi'sad duji'. Karena lapar itu adalah seburuk-buruknya teman. Ya, karena lapar itu adalah seburuk-buruknya teman. Nah, banyak sekali ya beberapa doa yang mungkin nanti kita juga perlu pelajari, kita juga perlu untuk menghafalkannya. Nah, di antaranya ada beberapa, ya, kita coba hafalkan sebisanya saja. Yang pertama ini tadi Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad duji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan karena dia adalah seburuk-buruk teman, ya, seburuk-buruk teman ketika tidur. Nah, mohon jamaah sekalian, Bapak Ibu, mungkin bisa kita baca bersama-sama. Ya, saya membaca, nanti silakan Bapak Ibu sekalian menirukannya. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad duji'. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad duji'. Nah, itulah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Semoga 2 kali kita ulangi, semoga cepat hafal. Nanti kalau nggak hafal, insya Allah kalau Bapak Ibu bergabung di grup WhatsApp masjid, nanti mungkin bisa di-share di situ, nanti dilihatkan, atau di media sosial masjid. Nah, itu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang berlindung dari kelaparan dan juga kemiskinan. Itu tadi kalau kita Nabi SAW mengajarkan doa berlindung dari kelaparan. Nabi SAW juga mengajarkan doa berlindung dari kefakiran, dari kemiskinan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang namanya kefakiran, wal qillati, dan juga kekurangan, wadzillati, dan juga kehinaan. Nah, mari Bapak Ibu sama-sama kita membacanya. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wadzillati. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wadzillati. Nah, artinya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kekurangan,
dan juga dari kehinaan. Nah, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat wajar ya apabila kita itu takut miskin, takut lapar. Karena memang disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa tersebut agar kita berlindung dari kelaparan dan berlindung dari kemiskinan. Nah, itu yang pertama. Jadi suka terhadap harta itu adalah sesuatu yang wajar bagi manusia. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita juga sebuah doa untuk meminta rezeki. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa untuk meminta rezeki. Yang mana doa ini pasti kita sudah hafal semua. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nah, ini semua kita sudah hafal. Kemudian setiap kali kita sholat ya, setelah kita sujud, kita duduk di antara dua sujud, kita juga berdoa minta rezeki sama Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya Allah, warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Nah, jadi banyak sekali ya di antara sholat pun kita ternyata diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa untuk meminta rezeki. Kemudian di antaranya juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ya membawa istri beliau bersama anak beliau yang bernama Nabi Ismail alaihissalam di Makkah ya, yang pada saat itu masih berupa gurun, belum ada bangunan, belum ada pohon sama sekali. Ya, beliau di situ berdoanya di antaranya adalah apa? Meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan di dalam surah Ibrahim ayat 37. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan keturunanku, yaitu yang pada saat itu maksudnya adalah Nabi Ismail alaihissalam, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Aku menempatkan anak cucuku, keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali, yaitu di Baitukal Muharram, yaitu Baitullah Al-Muharram, Baitul Muharram ya, Makkah pada saat ini, yang pada saat itu belum ada pepohonan sama sekali. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, supaya mereka nanti, anak cucuku nanti mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati-hati manusia itu condong, selalu condong kepada tempat tersebut. Ya, makanya ketika ya mungkin jamaah sekalian Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji pasti akan merindukan untuk berhaji atau berumroh lagi. Ini termasuk doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia itu selalu condong kepada itu. Biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, yaitu Baitullah Al-Haram. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa, warzuqhum, dan berikanlah rezeki kepada mereka wahai Allah, minas samarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka senantiasa bersyukur. Nah, jika rezeki bukan termasuk perkara yang penting jemaah sekalian, maka apa? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan berdoa seperti itu. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan apa? Mengajarkan doa meminta rezeki. Karena memang rezeki itu adalah sesuatu yang sangat penting, makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, mengajarkan doa untuk meminta rezeki. Ya, maka jangan lupa kita selalu meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang rezeki sudah ditetapkan kepada kita, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua menunjukkan bahwa seseorang ya memang mengkhawatirkan yang namanya rezeki ya, maka rezeki ini termasuk sesuatu yang sangat penting, sehingga diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa untuk meminta rezeki.
Kemudian jamaah sekalian, di antara hal yang perlu untuk kita ketahui tentang yang namanya masalah rezeki adalah selain kita diperintahkan untuk berdoa meminta rezeki, Allah juga memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Ya, Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih." Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini tunduk, ya, yang mudah dijelajahi, dalulan. Famshu fi manakibiha, maka dari itu berjalanlah di atas muka bumi ini. Wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rezekinya. Ya, kita diperintahkan untuk famshu fi manakibiha, jelajahilah bumi ini dan makanlah sesuatu yang ada di muka bumi tersebut. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya semuanya akan dibangkitkan. Kemudian di situ juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir dari surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Jika salat telah dilaksanakan maka bertebaranlah di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran, dan banyaklah berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini telah jelas bahwa rezeki sangat penting bagi kita, ya. Sehingga kita memang perlu untuk mencari rezeki. Bahkan untuk kemanapun kita memiliki keperluan, memiliki kebutuhan, maka contohnya saja kita harus membutuhkan sepeda motor misalnya. Kemanapun kita pergi kita butuh, itu yang namanya rezeki juga. Kalau kita nggak punya sepeda motor, ya memang harus cari, ya, jalan kaki. Kalau belum punya, ya memang harus berusaha bagaimana mendapatkannya. Nah, itulah yang namanya rezeki. Famshu fi manakibiha, ya, jelajahilah muka bumi ini, wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari rezekinya. Kemudian jemaah sekalian, di antara hal penting tentang rezeki yang perlu kita ketahui adalah rezeki itu tidak terbatas pada materi saja, ya. Rezeki itu tidak terbatas pada materi, ya. Hendaknya kita semua sadar bahwa yang namanya rezeki itu bukan hanya tentang uang saja. Yang namanya rezeki juga tidak tentang makan atau minum saja, tidak. Tapi ternyata pasangan kita yang baik, suami kita yang soleh, istri kita yang solehah, anak kita yang penurut, ya. Kita dimudahkan untuk berbakti kepada orang tua, kita dimudahkan untuk senantiasa tidak ada masalah antara saudara kita, ya, tidak ada konflik, itu adalah rezeki. Nah, di antara buktinya hal ini sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalam ketika berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh, keturunan yang thayyib, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, karena engkau sesungguhnya adalah sebaik-baik yang mengabulkan doa. Nah, ini menjadi pertanda bahwasanya rezeki itu tidak soal tentang harta saja, tidak tentang makanan atau minuman saja, tidak. Tetapi lingkungan kita yang baik, ya, keluarga kita, orang tua kita, hubungan kita yang baik dengan saudara kita, itu termasuk rezeki. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, arba'un minas sa'adah, ada 4 hal yang menjadi sumber kebahagiaan. Apa yang pertama? Al-mar'atus sholihah, yaitu wanita yang solehah, istri yang solehah. Wal maskanul wasi', yang kedua, tempat tinggal yang luas. Wal jarus sholih, yang ketiga, tetangga yang baik. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita cermati 4 hal tentang sumber dari kebahagiaan ini yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semua sadar bahwa ternyata rezeki itu bukan hanya tentang harta, bukan hanya tentang yang penting hari ini dapat duit, enggak. Ternyata
pasangan kita yang soleh atau solehah, ya, itu termasuk rezeki, merupakan sumber kebahagiaan. Kita memiliki rumah yang luas, ya, kita bertempat di tempat yang luas, itu termasuk rezeki juga. Kita memiliki tetangga yang baik, itu adalah rezeki. Dan kita juga memiliki kendaraan yang nyaman untuk ditunggangi, itu juga termasuk rezeki. Maka dari itu, jamaah sekalian, ya, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengeluh, ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Padahal semuanya itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang diberikan kepada kita itu sedikit, ya. Maka jangan sampai kita mengeluh, ya, mengeluh terhadap rezeki yang telah diberikan kepada kita meskipun itu sedikit. Karena bisa jadi, ya, ketika kita mengeluh itu menjadi sebab kita tidak dilancarkan rezekinya, ya. Karena dengan mengeluh, ya, seseorang akhirnya apa? Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika mengeluh, seseorang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, senantiasa mengingatkan kepada kita, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang kondisinya berada di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat orang yang kondisinya berada di atas kalian. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita melihat orang yang kondisinya di bawah kita, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena ketika kita melihat kondisi orang yang berada di bawah kita, maka kita akan semakin menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita tidak mudah mensia-siakan rezeki pemberian yang telah Allah berikan kepada kita meskipun itu sedikit. Karena sejatinya jika kita perhatikan masih ada orang yang kondisinya itu berada di bawah kita, ya. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara konsep rezeki yang perlu kita ketahui adalah rezeki itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rezeki seseorang tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain, ya. Segiat apapun kita mencari rezeki, segiat apa tidak, meskipun kita mencari rezeki tidak giat, biasa-biasa aja misalnya, maka memang sebatas itulah yang kita dapatkan, ya. Segiat apapun kita cari rezeki, ternyata yang dapatnya sedikit, ya memang itu rezekinya. Tapi kalau kita nyarinya santai, ternyata dapatnya banyak, ya memang itu rezekinya. Karena memang sejatinya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada makhluk yang ada di atas muka bumi ini kecuali semuanya telah ditetapkan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan Dia Allah lebih mengetahui tempat kediamannya dan juga tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabin mubin, semuanya telah ditetapkan di kitab yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Nah, intinya firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya semua rezeki yang ada di muka bumi ini, makhluk, ya, baik hewan maupun manusia, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih jelas lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman aw 40 lailah." Sesungguhnya penciptaan kalian wahai manusia di dalam perut ibunya itu selama 40 hari 40 malam. Summa yakunu 'alaqatan mislahu. Setelah itu dia akan menjadi segumpal darah selama 40 hari. Setelah itu summa yakunu mudghatan mislahu. Kemudian dia menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Setelah itu apa? Summa yub'atsu ilaihil malak. Kemudian Allah memerintahkan atau mengutus malaikat kepada janin tersebut. Fayu'danu bi arba'i kalimat. Kemudian
malaikat tersebut membawa 4 tugas, ya, membawa tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat 4 perkara. Fayaktubu rizqahu. Yang pertama adalah malaikat tersebut akan mencatat rezekinya. Wa ajalahu, kemudian mencatat ajalnya. Wa amalahu, kemudian mencatat amalnya. Wa syaqiyyun am sa'idun, kemudian mencatat nasibnya. Apakah dia termasuk orang yang sengsara ataukah termasuk orang yang beruntung. Nah, jadi intinya di sini rezeki kita ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditulis bahkan ketika kita masih berada di perut ibu kita. Ya. Dan kalau kita sadari ternyata janin ketika kita masih berupa janin, ya, kemudian sudah ditiupkan nyawa, ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada kita. Bagaimana janin, ya, yang usianya ketika 4 bulan sudah ditiupkan ruh, dia makan dari mana? Seperti itu. Nah, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki meskipun kita setelah masih di dalam perut ibu kita. Dan di saat itu pula rezeki kita, ajal kita, ya, amal kita, nasib kita sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya kepada malaikat. Nah, jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal penting yang perlu kita ketahui tentang rezeki adalah kita diwajibkan untuk selalu berusaha mencari dengan cara yang halal. Ya, kewajiban manusia mencari rezeki, berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal. Ya, meskipun rezeki telah dicatat, ya, kemudian kita ditugaskan untuk mencari rezeki tersebut, kita juga ditugaskan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha." Betapa banyak makhluk yang ada di atas muka bumi ini, mereka tidak membawa rezekinya. Siapa yang membawanya? Allahu yarzuquha. Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa rezeki manusia itu sudah terjamin. Maka dari itu hendaknya kita tidak perlu khawatir. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki bagi hewan-hewan yang ada di muka bumi ini. Maka kita sebagai manusia pasti tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan demikian, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Tentunya banyak sekali sebab-sebab, ya, yang membuat kita mencari rezeki tersebut dengan mudah. Membuat Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal. Nah, ada sebab-sebab yang perlu kita ketahui dalam mendapatkan rezeki. Di antaranya ada 2, ya, yaitu sebab duniawi dan juga sebab ukhrawi. Manusia yang ada di muka bumi ini mencari rezeki itu tidak lepas dari 2 sebab ini, yaitu sebab duniawi dan sebab ukhrawi. Sebab duniawi adalah sebab yang berhubungan dengan materi, ya, dengan cara kita mendapatkan rezeki tersebut dan juga yang kita dapatkan, ya. Adapun sebab ukhrawi adalah sebab-sebab yang berhubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab-sebab yang pertama yaitu sebab duniawi itu adalah sebab yang berhubungan dengan materi. Artinya apa? Apapun pekerjaan manusia itu, apapun profesi kita, itu adalah cara untuk mendapatkan rezeki tersebut, cara untuk mendapatkan materi tersebut. Ada yang bertani, maka dia akan mendapatkan rezeki dari bertaninya tersebut. Ada yang dengan cara berdagang, ya, berbisnis, berternak. Intinya semuanya yang berkaitan dengan duniawi, ya. Makanya Nabi SAW bersabda
antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sesungguhnya kalian itu lebih mengetahui perkara dunia kalian. Kalian lebih cerdas mencari rezeki dengan cara apapun. Tapi memang harus kita perlu mengetahuinya bahwa memang bagaimanapun caranya kita bisa mencari rezeki, tapi syariat telah memberikan batasan-batasan. Maka dari itu kita jangan sampai lupa. Kita harus mengerti dengan batasan-batasan tersebut. Yang pasti dengan cara apa? Belajar. Dengan cara menuntut ilmu. Nah, di sini intinya ada banyak sebab dunia ya kita mendapatkan rezeki. Yang mana banyak sekali caranya, namun kita juga harus mengetahui batasan-batasan tersebut. Namun bukan itu bahasan kita yang utama. Namun yang akan kita bahas adalah sebab yang kedua, yaitu sebab ukhrawi, yaitu sebab-sebab yang berhubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun pekerjaan seseorang, apapun profesi seseorang, maka hendaknya dia memperhatikan sebab-sebab ukhrawi ini. Karena betapa banyak seseorang memperhatikan sebab-sebab ukhrawi ini, kemudian ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan rezekinya, melancarkan rezekinya dan memberikan keberkahan pada rezekinya tersebut. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sebab-sebab ukhrawi ya dalam mendapatkan rezeki adalah yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seringkali di dalam Al-Qur'an jika kita baca, maka kita akan dapati Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hal tersebut. Nah, kata takwa sendiri itu bukan hanya sekadar istilah yang sepele untuk diumbar, tetapi memang kenyataannya sangat susah untuk diamalkan. At-taqwa, ketakwaan sendiri bermakna sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, al-wiqa an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Takwa itu adalah engkau berusaha menjadikan penghalang antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Engkau menjadikan dirimu dengan azab Allah itu, antara kita dengan azab Allah, penghalang. Kita jadikan penghalang. Bagaimana caranya? Dengan cara bertakwa. Ya. Dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang dinamakan dengan takwa. Kita selalu menjadikan penghalang antara diri kita supaya kita tidak terjebur, ya, kita tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang dinamakan dengan takwa. Nah, takwa seringkali disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, di antaranya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena memang arti takwa sendiri itu adalah selalu mengerjakan kebaikan, selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu menjauhi larangannya. Nah, itu simpelnya. Maka kalau di dalam Al-Qur'an disebut dengan at-taqwa, itu artinya adalah kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Tetapi kalau di Al-Qur'an disebutkan al-birri wat taqwa, ada al-bir terlebih dahulu, kemudian ada at-taqwa. Maka al-bir maknanya adalah selalu mengerjakan kebaikan, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan at-taqwa itu adalah menghindarkan diri, menghindari kemaksiatan-kemaksiatan yang menghindari kemaksiatan-kemaksiatan atau larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini hendaknya ketika kita mencari rezeki, ya, kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, seringkali kita mendengar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui
bahwasanya Allah menurunkan ayat ini ya, yaitu berkaitan dengan kasus perceraian. Ketika seorang suami menceraikan istrinya, atau ketika seorang istri meminta cerai dari suaminya, maka ini tentu menjadi perkara yang sangat berat ya. Hubungan suami istri, hubungan yang spesial, dijalani selama belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, tapi jika diakhiri dengan perceraian, maka ini menjadi hal yang sangat sulit ya, menjadi hal yang sangat berat baik bagi suami maupun bagi istri. Maka ketika keduanya bercerai, maka mudah bagi suami ya untuk apa? Mencari rezeki misalnya, ya, untuk mencari penggantinya misalnya, maka akan apa? Mudah. Tapi bagi perempuan maka akan sangat sulit, ya. Dia akan sulit untuk menjalani ketika dia menjalin hubungan tersebut, ketika perceraian. Kemudian dia akan kesusahan ketika dia mencari rezeki, karena memang tabiatnya wanita berada di rumah. Maka barang siapa yang bertakwa, dia senantiasa bertakwa, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, ya, selalu berada di rumah. Kemudian dia tidak bergibah, dia selalu menjaga adab-adabnya sebagai wanita, kemudian menundukkan pandangannya, maka janji Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar baginya. Maka dari itu, ya, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kali kita mencari rezeki di dalam pencaharian kita. Nah, jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, maka para ulama menyimpulkan ternyata rezeki itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah rezeki yang bisa diprediksikan, ya, dan yang kedua adalah rezeki yang tidak bisa diprediksikan. Yang pertama, rezeki yang diprediksikan itu bagaimana? Rezeki yang bisa diprediksikan, yaitu sebagai contoh mudahnya adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah instansi, misalnya perusahaan atau di restoran misalnya, yang dia memiliki dia mendapatkan gaji bulanan, ya, mendapatkan mukafaah bulanan. Maka apa? Ini yang namanya dengan rezeki yang bisa diprediksikan. Atau seorang pedagang, pebisnis misalnya, dia mengetahui setiap pekan ini penjualan ini sekian, maka dia akan dapat sekian. Nah, ini bisa diprediksikan. Ada juga yang kedua, rezeki yang tidak bisa diprediksikan, ya, yaitu ketika misalnya karyawan tadi yang setiap bulannya dia dapat gaji tetap, tiba-tiba dia dapat bonus dari bosnya. Maka bonusnya ini adalah rezeki yang tidak bisa diprediksikan. Adapun misalnya pedagang, pebisnis, ternyata pendapatannya lebih dari yang didapatkannya tersebut, ya, yang biasanya didapatkan sekian, ternyata dia mendapatkan lebih banyak lagi dari itu. Maka ini dinamakan rezeki yang tidak bisa diprediksikan. Oleh karenanya salah seorang ulama berkata, apabila seseorang yang mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, maka hendaknya dia berbahagia, karena bisa jadi itu pertanda bahwa dia telah melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bapak-bapak yang menjadi tulang punggung keluarga, hendaknya kita setiap kali mencari rezeki jangan lupa untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjut mungkin boleh adzan terlebih dahulu. Siapa yang adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik jamaah Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit melanjutkan hal kedua di antara sebab-sebab ukhrawi ketika kita mencari rezeki, ya, agar dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak mengerjakan sholat, ya, banyak mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat, melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah terhadap hal tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, justru kami yang memberikan rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jemaah sekalian, ayat ini menjadi dalil bahwa ketika kita beraktivitas dalam kesibukan kita, kemudian ada kewajiban, ya, yang dikumandangkan, ya, agar kita mendirikan sholat wajib, sholat fardu, maka hendaknya kita meninggalkan kesibukan kita, kemudian mendirikan sholat fardu. Nah, karena dengan demikian Allah Subhanahu wa taala, nah, itu menjadi sebab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk mendapatkan rezeki. Selain sholat fardu, ya, hendaknya kita juga banyak untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah, ya. Di antaranya sholat lail, sholat malam, kemudian sholat rawatib, ya, antara qabliyah atau ba'diyah, dan yang terpenting di antaranya adalah sholat duha, ya, di sela-sela waktu kita mencari rezeki, ya. Jangan lupa untuk mendirikan sholat duha, karena mungkin di antara banyak sekali sholat-sholat tersebut, itulah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita. Nah, setelah kita berusaha menjadi baik, ya, untuk senantiasa mendirikan sholat, maka hendaknya kita juga memerintahkan keluarga kita untuk mendirikan sholat, menjaga sholat. Kita perintahkan pasangan kita, ya, untuk mendirikan sholat. Kita juga perintahkan anak-anak kita untuk menjaga sholatnya, karena hal tersebut, ya, menjadikan kita, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita. Maka hendaknya kita menjaga sholat fardu kita dan banyak-banyak menjaga sholat sunnah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, ya, di antara sebab ukhrawi agar dimudahkan bagi kita rezeki kita, yaitu banyak beristighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum, ketika Nabi Nuh alaihi salam berkata, istaghfiru rabbakum, mintalah kalian ampunan kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffar, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, jika kalian telah beristighfar, niscaya Allah akan mengirimkan bagi kalian hujan, ya, yang lebat. Wa yumditukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan juga anak-anak.
wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan jadikan kepada kalian kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhar, dan Allah akan jadikan kepada kalian sungai-sungai. Nah, jamaah sekalian, ayat ini menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam yang sedang berdakwah kepada kaumnya yang kafir. Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah minta ampun kepada Allah, niscaya Allah janjinya apa? Akan menurunkan hujan yang lebat yang penuh dengan rahmat. Selain itu Allah juga akan memberikan banyak harta, ya, akan membentangkan harta dan juga anak-anak. Nah, di sini ya, di antara janji Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sering beristighfar, maka Allah juga akan memberikan kita anak, ya. Maka ada sebagian ulama ya mengatakan bahwasanya jika seseorang sulit ya dalam hubungan suami istrinya, tidak memiliki momongan, ya di antara pelajarannya ini adalah banyak beristighfar, ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah beristighfar, wa yumdidukum bi amwal wa banin. Maka Allah akan membentangkan bagi kalian harta-harta, dan Allah mudahkan bagi kalian memiliki anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar, dan Allah akan jadikan kepada kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Akan tetapi kaum kafir, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka tidak mengindahkan perintah Nabi Nuh alaihissalam, sehingga akhirnya Allah mengirimkan hujan yang lebat tapi penuh dengan azab, sehingga jadilah banjir yang besar sehingga membinasakan mereka semua. Nah, jamaah sekalian, maka di sini sangat penting untuk kita perhatikan ya, selain kita mencari rezeki, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah lupa untuk kita senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sampai kita menyepelekan istighfar, hanya mengucapkan astagfirullah, ya, aku meminta ampun kepada Allah. Banyak sekali orang yang menyepelekan istighfar. Dikarenakan apa? Karena dia menyepelekan dosa, ya. Dosa sering dia lakukan, sehingga ketika dia menyepelekan dosa, dia menyepelekan untuk bertobat. Sehingga banyak sekali dosa yang dia lakukan, maka sangat berat bagi dia untuk bertobat. Sehingga sulit baginya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita senantiasa ya tidak menyepelekan istighfar, kita tahu bahwasanya dosa yang kita lakukan meskipun kecil itu akan menghalangi kita dari kebaikan. Kemudian dosa-dosa yang kita perbuat setiap hari nantinya di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sadar ya, kita tidak akan menyepelekan dosa, sehingga kita senantiasa mudah untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, Nabi SAW dalam sehari saja beristighfar 70 sampai 100 kali. Ya. Makanya beliau bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh beruntunglah orang yang pada buku amalnya nanti di hari kiamat dia mendapati banyak sekali istighfar. Ya. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menyepelekan istighfar. Terlebih lagi kita sebagai kepala keluarga dalam hal mencari rezeki, ya. Selain dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia juga menjaga sholatnya, dan hendaknya dia juga banyak-banyak membaca istighfar agar dimudahkan, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa saya sampaikan sedikit banyaknya. Masih banyak ya sebab-sebab ukhrawi yang perlu kita bahas, ya, ada mungkin sampai 11 poin ya. Semoga kita mungkin bisa lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Tidak panjang lebar, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.